Soalnya nggak tahu dia itu maksudnya apa, pembahasannya dia Kita belum tahu dan kita ulang dari awal aja, mumpung kawan-kawan lagi ngumpul kan. Oke. oke. Pak, Jadi kita Jadi bergiliran gini, aja memberikan iya. pendapat, bro. Kita bergiliran aja memberikan pendapat, nggak usah panjang-panjang supaya semua terangkum. oke. Maksudnya saya karena uh, paling berbeda, makanya saya juga harus Jadi gini, sampaikan. aku ini dulu. Jadi ini kan pembahasan tentang kitab Kejadian 1 ayat 26. Apakah itu sidang ilahi apa bukan? Nah, narasumbernya Pak Daniel dan Pak Barnabas, ya kan? Nah, kita mulai dari awal. Silakan Pak Daniel mempresentasikan dulu pembukaannya, baru nanti Pak Nyoman, baru kita masuk dalam diskusi. Ya, ini direkam ya, direkod ya ini ya. Iya, iya, silakan. Pak Daniel dulu barangkali ya. Oke, thank you. Ya, oke. Jadi Allah yang transcendence itu, yang tidak dapat dijangkau itu, ketika dia menciptakan alam semesta, dia menciptakannya itu berada di dalam dirinya. Ini alam semesta ini, karena Allah itu apa? Dia memenuhi alam semesta ini dan seluruh ciptaannya itu berada dalam dirinya. Ini. Nah, ini saya gambarkan seperti ini alam semesta ini. Ketika dia menciptakan ya manusia, kan dia katakan, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, manusia ini dikatakan bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah ini lah yang menjadi prototipe untuk menciptakan manusia. Makanya ini saya memahaminya bahwa gambar dan rupa Allah ini, nah, seperti ini kan. Nah, jadi Allah yang adalah roh ini, dia memenuhi seluruh alam semesta ini, yang warna putih ini. Rupa Allah yang kelihatan, yang menjadi prototipe penciptaan manusia adalah ini. Ini yang terlihat dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini juga yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Efesus. Ya, dia adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan. Ini nih, berbicara ini. Karena rohnya itu tidak, tetapi hanya ini saja yang terlihat. Allah yang Esa itu yang terlihatnya cuma ini. Nah, makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan ini. Dengan rupa atau prototipe yang ini. Yang adalah rupa Allah itu sendiri. Jadi manusia ketika dia jatuh dalam dosa, dia harus dibenarkan kembali atau ditebus kembali, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan gambar dan rupa ini, karena hanya ini aja yang bisa memperbaiki. Manusia itu kan adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan dari tanah, tetapi telah rusak. Bagaimana ia dapat diperbaiki? Ya, ini yang harus datang. Ini nih. Tetapi dia datang dalam bentuk daging. Nah, saya tidak menjelaskan jauh ke sana, tetapi inilah gambar dan rupa Allah itu. Ini bukan dua pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan pribadi 1, 2, 3, enggak. Karena Allah yang Esa itu, kalau dia mau terlihat, dia mau terlihat oleh ciptaannya, dia harus menyatakan diri dalam bentuk ini. Kalau dia tidak menyatakan diri dalam bentuk ini, rupanya ini, ciptaannya itu tidak ada yang bisa menemuinya, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengannya. Sedangkan di kitab Kejadian dikatakan dia berjalan-jalan di taman, dia berbicara dengan Adam dan Hawa. Yang berbicara dengan Adam dan Hawa itu adalah ini. Ini yang terlihat. Tetapi Allah yang roh itu, yang tidak terbatas itu, yang adalah dia sendiri, itu memenuhi alam semesta ini. Jadi manusia tidak dapat menjangkau Allah yang transcendence, yang ada di, yang manusia ada di dalam dia itu sendiri. Manusia tidak bisa menjangkau itu. Karena manusia ada di dalam dia. Manusia tidak bisa menjangkau dia.
Yang bisa manusia jangkau adalah ini. Nah, ini pun itu kalau Tuhan sendiri yang datang. Manusia tidak bisa datang kepada dia. Hanya dia sendiri yang bisa datang. Nah, ini penjelasan saya yang mungkin singkat, tetapi nanti bisa dipertajam setelah ini. Oke, silakan Pak Barnabas. Ini Pak Daniel bicara sekitar 4 menit. Ya, kalau Pak Barnabas misalnya lebih atau ini juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini waktunya 4 menit. Kalau Pak Barnabas nanti bicara 6 menit, nggak apa-apa. Jadi saling menunggu aja ya. Oke, thank you. Lanjut Pak Barnabas. Ya, oke, saya hanya mengatakan walaupun saya tidak mengerti Ibrani, tetapi saya belajar dari orang yang mengerti Ibrani dan saya percaya sebab tidak mungkin bohong, sebab itu adalah hamba Tuhan juga. Kalau dia bohong ya ngapain dia jauh-jauh sekolah ke Israel. Oke, saya anggap dia percaya, saya yakini dia berkata jujur bahwa kata Ibrani-nya itu di dalam tata bahasa Ibrani itu ini adalah alat dukung yang pertama dari saya yang saya percayai. Ada ucapan kepada pihak di luar yang berkata gitu, mengajak kepada pihak yang di luar dirinya sendiri. Itu kata Ibraninya. Beda dengan kata Ibraninya tidak mengajak keluar tetapi mengatakan ke dalam dirinya sendiri, tetapi yang dipakai di dalam catatan Musa itu adalah kata yang mengajak persuasif kepada pihak di luar diri. Itu yang pertama yang membuat saya itu yakin. Yang kedua, memang pada zaman itu ada malaikat. Seandainya pada zaman Allah berkata itu tidak ada siapa-siapa, saya tidak percaya. Walau kata Ibrani yang mengajak ke pihak luar pun saya tidak mau terima. Kalau tidak ada oknum selain Allah. Tetapi didukung adanya malaikat pada zaman itu dan diperkuat lagi di dalam Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Dan kemudian di dalam cerita Ayub juga ada iblis yang menuntut kepada Allah, lalu Allah mengizinkan. Dialog-dialog seperti ini adalah dialog surgawi. Walaupun pada saat penciptaan manusia itu kita tidak didahului dengan cara Allah menciptakan malaikat, tetapi ayat yang setelah kejadian itu justru kita tahu bahwa ada penciptaan di surga dan di bumi, tapi ya sangat yakin bahwa memang sudah ada malaikat pada saat manusia belum diciptakan. Adapun gambar dan rupa Allah, memang malaikat pun dan Allah sama-sama memiliki gambar dan rupa yang sama. Tetapi kuasa berbeda tentunya. Demikian penjelasan saya. Hanya Saya nanya Pak Barnabas, jadi itu maksudnya bukan Trinitas Pak ya? Lah, justru saya itu sangat nanti tidak mungkin ada untuk tidak tanya ada jawab setipis. setelah diskusi. Oke. Bisa Ya. ditanyakan kepada kedua narasumber. Nah, Pak Barnabas hanya mempergunakan waktu 2,5 menit untuk ini ya, untuk pembukaan. Nah, oke, silakan untuk masuk ke dalam tanya jawab atau diskusi. Oke, mulai Pak Daniel, bisa saling menyangga, bertanya, menjelaskan, bertanya, menjelaskan. Kita nggak Iya. usah terlalu kaku di waktu, hanya saya untuk menyampaikan keadilannya aja supaya maksudnya nanti jangan sampai saling menyalahkan gitu ya. Oke, thank you. Silakan lanjut. Baik, makasih ya. Jadi ketika di dalam Yesaya 44 ayat 24 dia berkata, ya, akulah yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, yang seorang diri. Tidak ada yang mendampingi aku. Bagaimana bisa? Ya, seorang dokter, sorry, ya, saya nggak mau menjustifikasi, tetapi kalau kita baca ayat ini adalah batasan untuk kita membahas mengenai ciptaan. Karena di ayat Yesaya 44 ayat 24 ini berbicara tentang penciptaan yang dimana dia hanya seorang diri. Tidak ada yang mendampingi aku katanya.
Nah, kalau sudah dibilang dia bertanya kepada malaikat untuk hal penciptaan, kalau untuk hal pertimbangan kepada Ayub, iya. Tetapi untuk hal penciptaan, tidak ada yang mendampingi dia. Karena dia menciptakan segala sesuatu itu dengan hikmatnya, bukan dengan hikmat dari malaikat. Nah, ini yang membatasi Yesaya 44 ayat 24. Nah, saya mau bertanya kepada Barnabas, bagaimana bisa ketika dia katakan kata kita itu, kita bilang itu dia mengadakan sidang ilahi. Sedangkan di Yesaya 44 ayat 24 mengatakan seorang diri. Tidak ada yang mendampingi aku. Nah, kalau saya memahaminya bahwa kata kita itu, dia berbicara ke dalam dirinya sendiri. Sama ketika di Keluaran 34 ayat 6. Dia berjalan di depan Musa, lalu dia berkata, Yehova di langit, ya kan? Yehova, ya. Waktu dia berjalan di depan Musa, dia berkata kepada Yehova yang di langit. Dia berkata kepada dirinya sendiri, kata kita itu maksudnya itu. Itu dari saya. Mungkin bisa dijawab mengenai kaitannya dengan Yesaya 44 ayat 24. Harusnya tidak melanggar ayat itu. Kalaupun ada penjelasan mengenai Yesaya itu, ya silakan. Silakan Pak Barnabas. Ya baik, yang pertama saya patahkan berbicara ke dalam karena saya percaya bahasa Ibrani-nya adalah berbicara keluar. Itu saya patahkan. Yang kedua, tidak ada menciptakan dengan pendamping. Sebab ayat Kejadian 1 ayat 27 pelaksanaannya Allah adalah sendiri. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tidak gambar mereka, Allah dan malaikat. Jadi sudah dikatakan di sini tunggal di ayat 27 pelaksanaannya. Namun pada ayat 26 itu bukan pelaksanaan, itu adalah persuasif, pemberitahuan. Karena makhluk surgawi itu adalah bukan barang mati, tetapi dia adalah penghuni-penghuni surga yang dihargai juga oleh Allah. Apa yang akan diputuskannya, diberitahukannya. Bukan mengajak pendamping, tolong dong saya mau menciptakan manusia, bantu ya. Bukan itu artinya. Kerendah hatian Allah, kebijaksanaan Allah, keagungan Allah, mau berkomunikasi dengan makhluk surga ciptaannya sendiri atas apa yang dia rancang. Sebagaimana dia ingin menghancurkan Sodom pun, dia tidak perlu memberitahu Abraham sebenarnya. Tetapi keagungan dan kerendah hatian Allah dengan sahabatnya Abraham, dia ngomong, saya mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Aku tidak akan bertindak sebelum aku memberitahukan kepada Abraham. Begitu, bro. Oke, baik. Tadi Bapak mengatakan bahwa gambar dan rupa kita itu artinya dia berbicara tentang gambar Allah. Nah, berarti Anda tidak konsisten ketika Anda mengatakan bahwa gambar dan rupa kita itu cuma gambar Allah sendiri. Sedangkan Anda memakai kata kita yang adalah bagian dari rupa malaikat tersebut juga. Nah, ini artinya ketika Anda bilang gambar dan rupa kita, artinya dia telah melibatkan malaikat. Makanya dia bilang gambar dan rupa kita. Kalau Anda berpatokan bahwa itu kepada malaikat, artinya dia telah menyertakan malaikat. Itu yang namanya mendampingi. Mendampingi itu bukan selalu harus kerja sama-sama bareng-bareng, enggak. Tetapi melibatkan itu di dalam proses penciptaan itu namanya mendampingi, Pak. Paham kan maksud saya? Mendampingi Enggak. itu artinya itu. Jadi bukan harus kerja bareng-bareng, tetapi mendampingi, Pak. Itu kalau sudah melibatkan, itu namanya mendampingi. Itu dari saya. Ya, silakan disanggah Pak Barnabas. Ya, saya nggak paham karena saya sudah mengajukan ayat 27 dari Kejadian 1 ketika terjadi pelaksanaannya itu sama sekali tidak ada dampingan malaikat dalam hal ini.
Yang dimaksud di ayat sebelumnya, ayat 26, itu adalah gambar Allah dan rupa Allah, serta gambar malaikat dan rupa malaikat sama, tetapi beda kuasa. Jadi bentuk malaikat seperti Yesus juga, Yesus roh. Nah, di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini tahap pertama dari penciptaan manusia sebelum dilanjutkan dengan tahap membentuk tanah. Nah, dia tidak lagi melibatkan malaikat di dalam pelaksanaannya. Boro-boro melibatkan, mendamping aja pun tidak ada di ayat 27. Di ayat 26 itu hanya persuasif, hanya pengumuman. Dia Allah yang memberitahukan apa yang mau dirancangnya kepada makhluk malaikat. Sebab malaikat itu adalah makhluk yang layak diberitahu atas apa yang Allah lakukan. Malaikat juga akan berkomunikasi dengan manusia nantinya. Jadi nggak ada damping-dampingan itu nggak ada ketika pelaksanaan di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu sendirian. Nah begitu bro. Oke, berarti kata-kata Pak Barnabas sendiri tumpang tindih ya, tidak inline dengan tidak konsisten. Tadi dia bilang ya, marilah kita itu adalah persuasif. Lalu Pak Barnabas katakan itu dia mengumumkan. Mengumumkan itu berbeda dengan persuasif, Pak. Persuasif itu mengajak, artinya mendampingi. Nah, ini sudah salah nih. Ini sudah tidak konsisten. Makanya coba Anda pahami kata-kata barusan. Kalau marilah kita, itu dia mengajak, Pak. Itu bukan dia menginformasikan. Kalau dia bilang mari, artinya itu ada keterlibatan karena dia telah mengajak. Nah, itu yang harus Bapak perhatikan. Kata persuasif itu artinya sesuatu yang diajak itu akan terlibat. Nah, makanya saya memahami ketika dia mengajak, itu dia bukan berbicara kepada malaikat, tetapi kepada seluruh eksistensinya yang adalah roh yang memenuhi alam semesta ini. Nah, gitu. Karena apa yang berfirman itu adalah gambar dan rupa ini. Ketika dia berkata, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan menurut gambar dan rupa, bukan menurut roh yang tidak kelihatan, tetapi menurut gambar dan rupa yang kelihatan tadi, yang saya gambarkan itu, bukan menurut gambar dan rupa malaikat, tetapi menurut gambar dan rupa kita yang adalah, yang rupa itu, rupa Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan malaikat. Kalau Anda memakai kata marilah kita dan Anda berkata itu persuasif, ya, konsekuensinya berarti dia harus terlibat. Nah, itu Anda sudah tumpang tindih dengan pernyataan Anda sendiri. Artinya, Anda telah mengatakan bahwa malaikat mendampingi dia. Sedangkan Yesaya 44 ayat 24, tidak ada seorang pun yang mendampingi aku. Coba Bapak pahami ya, kata persuasif itu artinya apa? Jadi Pak Barnabas saya rasa belum mengerti kata persuasif itu artinya apa. Kalau informasi itu Pak berbeda dengan persuasif. Itu sangat simpel sekali menjelaskannya. Oke, Silakan Bang Tom. Oke, sebelum dijawab oleh Pak Barnabas, jadi Pak Daniel udah 3 kali, Pak Barnabas berdua kali, jadi ini Pak Barnabas akan menjelaskan 1 kali lagi, kemudian Pak Daniel akan melakukan closing, baru Pak Barnabas akan melakukan closing, baru kita kasih yang hadir saat ini boleh bertanya kepada kedua narasumber. Oke ya, saya persilakan kepada Pak Barnabas. Silakan Pak Barnabas. Ya, tolong di-share aja lah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Oke, saya share ya. Bentar. Kejadian 1 ayat 27. 26, 27. Bentar, Pak.
Saya aja ya, Bang. Bisa ini, bisa. Bisa ya, Bang. Oh. Ini kelihatan ya? Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas segala bumi, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya, tunggu bentar ya, saya naikin. Enggak, 26 aja dulu, Bro. 26 aja ya, 26 aja dulu ya. Selanjutnya. Satu-satu aja. Saya ingin jelasin dulu 26. Oke. Aduh, ini saya udah hilang nih ini. Bro, bentar ya. Langsung aja menjelaskan, Bro. Saya sambil itu bukain. Saya aja, Ya, Bang. Saya. Oh iya, silakan Bro Daniel. Agak ribet saya. Ya, jadi memang kata baiklah kita, walaupun saya bukan ahli Ibrani, itu adalah baiklah kita menjadikan itu tertuju kepada di luar diri Allah. Ya. Terjemahan saya boleh disalahkan, penjelasan kata-kata saya boleh dibantah, tapi yang jelas Allah berkata keluar dirinya. Apakah itu menginformasikan, mengajak, mempersuasif, dan sebagainya, tidak masalah, saya disalahkan, nggak apa-apa. Tapi saya menekankan Allah berbicara keluar dirinya. Nah, itu bukan menunjukkan Allah butuh bantuan. Allah mana yang butuh bantuan menciptakan manusia? Ini menunjukkan Allah itu tidak Allah yang otoriter. Dia inginkan makhluk surgawi yang menyembahnya pun mengetahui, seperti kita ingin memberitahukan sesuatu yang akan kita kerjakan kepada sahabat kita. Jadi bukan minta tolong sahabat, tolong dong gua membikinkan atau dampingin gua membikin manusia. Tidak. Tapi setelah diberitahukannya, dia mengatakan itu kepada pihak di luar dirinya, pelaksanaannya nggak seperti yang dituduhkan di ayat 27. Nah, ayat 27 sekarang, Bro Tom. Ada nih, bantu Pak. Tuh, kebetulan udah muncul. Dari tadi udah muncul 26, sekarang 27. Nah, Pak Barnabas mau jelaskan? udah. Ya, baca aja. Sini saya bacain. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, Pak, lanjut. Nah, jadi di sini pelaksanaannya tidak lagi didampingi, tidak lagi mengajak, tidak lagi membutuhkan persetujuan atau apapun namanya. Tapi dia laksanakan sendiri, tetapi yang jelas malaikatnya sudah tahu apa yang dikerjakan oleh Allah. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Mereka, dia bikin manusia. Tapi malaikatnya itu nggak ada turut campur apapun dalam ayat 27. Karena dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia. Allah menciptakan manusia itu. Jadi tidak ada lagi Allah mengajak untuk menciptakan, tidak ada lagi. Langsung kalimat maka Allah menciptakan. Sedangkan 26, baiklah, yuk kita menciptakan. Bukan berarti seperti di dalam rapat ya, direktur di dalam rapat tuh mau membuat suatu rencana. Nah, di dalam rapat itu yuk kita membuat rencana melakukan ini. Bukan berarti bawahan-bawahannya itu turut untuk menandatangani.
Cukup direktur itu yang menekan, itu sudah sah. Tetapi direktur yang baik ngomong dulu sama bawahan-bawahannya, sebab di dalam perusahaan itu bawahan pun turut bekerja supaya tahu nanti bahwa rancangan itu dilaksanakan. Mereka sudah tahu, oh ini memang sudah disepakati oleh ditetapkan oleh bos. Berarti anak-anak buah udah tahu. Demikian juga malaikat. Tidak didiamkan seperti batu. Saya mau bikin, Pak, saya nggak perlu kasih tahu kamu. Nah, itulah maksudnya. Jadi kalau kalimatnya baiklah kita menciptakan itu ditujukan ke dalam dirinya, itu bertentangan dengan bahasa Ibrani-nya. Walaupun saya nggak ngerti Ibrani. Begitu, Bro. Oke, jadi sudah tamat 3 kali. Saya kasih waktu narasumber untuk masing-masing closing. 3 menit aja supaya teman-teman yang lain bisa nanya nih. Karena teman-teman yang lain pasti akan bertanya apakah kepada Daniel atau ke Pak Barnabas. Oke ya, mungkin untuk closing statement pertama saya akan berikan kepada Pak Daniel. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih, Bang Tom. Jadi, dengar ya, oke. Jadi, kalau dikatakan ya, itu bahasa persuasif, dia mengajak, artinya itu sudah melanggar, dia mengajak malaikat, itu berarti sudah melanggar di kaidah yang ada di Yesaya 44 ayat 24. Karena dari awal sampai akhir itu tidak ada yang mendampingi. Baik apapun, apalagi mengajak. Itu nggak berbicara. Kalau sudah seorang diri, artinya dia tidak pernah mengajak atau meminta pertimbangan. Kalau sudah bilang mengajak, itu aja sudah salah. Karena kalau mengajak, itu konsekuensinya adalah pendampingan, apa segala macam. Istilahnya ikut terlibat lah. Kalau dikatakan persuasif atau bahasa yang mengajak. Nah, makanya saya katakan bahwa ketika ya dalam Allah melakukan segala sesuatu atau seperti contoh yang tadi dikatakan di Ayub, itu tidak berbicara tentang ciptaan. Makanya itu dia berdiskusi atau dia melakukan sidang ilahi dengan para malaikat. Tetapi berbicara penciptaan, karena hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Itu logikanya. Makanya dia tidak butuh persuasif, ajakan malaikat, karena malaikat tidak bisa menciptakan. Buat apa dia persuasif ke malaikat? Makanya saya bilang, kata kita itu harus dipahami dulu. Bahasa Ibraninya itu maksudnya apa? Dia berbicara ke dalam. Kita itu berbicara tunggal, bukan berbicara tunggal, bukan jamak loh. Itu berbicara tunggal plural kalau tidak salah ya, sorry. Itu bukan berbicara tentang sesuatu yang jamak di luar, tetapi berbicara dari dalam dia sendiri. Karena segala ciptaannya itu berada dalam dia. Itu sesuai dengan kisah para rasul. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Nah, sama seperti pernyataan sebelumnya bahwa ketika dia menyampaikan itu kepada Musa dan Musa mengatakan hal itu membuktikan bahwa hanya dia sendiri saja yang menciptakan. Ya, sama ketika dia berjalan di depan Musa lalu menyerukan nama Yehova, itu dia mau menyaksikan kepada Musa bahwa hanya dia sendiri yang melakukan itu. Ya, jadi saya sarankan bahwa ketika berbicara tentang penciptaan itu ada batasannya. Seorang diri tidak ada yang mendampingi, ya, karena malaikat pun tidak bisa menciptakan. Itu kuncinya. Ya, dia tidak perlu butuh malaikat untuk mendampingi dia. Malaikat tidak bisa menciptakan apa-apa. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Barnabas untuk closing statement. Kemudian nanti kita buka waktu untuk teman-teman bertanya. Silakan. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, maksud Allah mengajak malaikat untuk menciptakan manusia hanya mengasihi atau
merupakan Allah yang peduli. Jadi dia tidak otoriter. Misalnya ada malaikat di situ, lalu dia diam-diam menciptakan manusia. Itu maksud dari kalimat yang saya maksud, bukan butuh pendamping atau pembantu atau menolong menciptakan. Bukan. Jadi setelah malaikat tahu, oh Allah mau menciptakan manusia, malaikatnya diam, nggak ngapa-ngapain. Di ayat 27 Allah bekerja sendiri. Tapi malaikat sudah tahu Allah sedang menciptakan manusia sendirian. Begitu, bro. Udah? Oh, sudah ya Pak ya? Nggak mau ditambah Ya, lagi? cukup. Cukup ya? Oke, Cukup. berarti sekarang saya akan buka kesempatan buat teman-teman yang hadir untuk bertanya kepada teman-teman yang menjadi narasumber, yaitu ke Pak Daniel dan ke Pak Barnabas. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Pak Merkuri untuk bertanya. Silakan kepada narasumber mana saja. Silakan Pak. Thank you. Ini bagus banget ya, pembahasan yang bagus sekali lah, banyak orang yang selalu kejebak di sini ya, maksudnya tersandung lah. Itu cuman saya lihat kayaknya si siapa Pak Daniel ini sebenarnya cuma menyerang aja si Pak Barnabas ini, tapi premis yang dibawakan Pak Barnabas ini cukup cocok lah ya, cukup cocok, tapi cuman dia sayangnya mengacu kepada malaikat gitu loh. Nah itu sebenarnya sangat tidak alkitabiah banget sih. Ini kan ibaratnya itu kayak apa istilahnya, banyak yang bilang itu kayak sidang surgawi ya, apa sidang rajani atau gimana, itu sebenarnya nggak alkitabiah sih. Saya cuma mau nambahin aja, ini sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, ini saya sambil share screen ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Bisa dilihat nggak di layarnya? Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita harus kembali lagi ke Perjanjian Lama. Kalau kita melihat itu dulu bangsa Yahudi belum tahu ya Perjanjian Baru, dan mereka nggak tahu bahwa si Mesias itu akan datang, disalibkan dan mati gitu ya. Dan juga tidak ada gitu loh penjelasan tentang bahwa Yesus sebagai Allah Putra gitu kan. Itu belum ada semua. Nah, kalau kita mengacu, memang ini kita memang nggak bahas Trinitas hari ini ya. Gue juga seneng banget lah. Maksudnya kita nggak mengacu kepada Trinitas itu ya. Wah ini jangan-jangan ini Allah Putra, Allah Roh Kudus gitu ya. Itu memang tadi saya pikir si Barnabas mau bahas tentang ini gitu loh, Trinitas, tapi ternyata enggak. Oke, thank you. Tapi ini sebenarnya ya, kalau singkatnya ini Allah itu berbicara kepada keagungan pluralitasnya dia, kepluralitasan keagungannya dia sendiri. Jadi ini penjelasan yang paling masuk akal menurut saya, bahwa Allah itu bisa berbicara seolah-olah sebagai kepada dua ini ya, apa namanya, two person gitu loh, dalam apa, bukan first person tapi bisa berbicara sebagai second person juga. Second person itu adalah pihak orang yang kedua ini. Nah kalau kita lihat, ini saya memang buka di Kabat ya, Kabat punyanya orang Yahudi sih. Cuman kita lihat dari Kristen dulu lah ya. Ini penjelasannya bagus sih menurut saya. Nah ini di sini ini ada 4 option ya. Dia bisa berbicara kepada malaikat, tapi dia juga bisa berbicara kepada berbicara dengan keagungan, pluralitas keagungannya dia gitu. Jadi kejamakan keagungannya dia ya. Jadi dia menganggap keagungannya dia itu sebagai suatu entitas sendiri, dan diri dia sendiri juga sebagai diri dia sendiri gitu loh. Jadi keagungannya itu bisa diperhitungkan sebagai satu satu oknum yang berbeda daripada dia gitu loh. Nah, jadi tapi ini ada lagi penjelasan yang jamak tuh seharusnya dijadikan tunggal ya, harusnya tunggal gitu loh. Cuman saya tetap lebih suka, bukan lebih suka ya, lebih cocok dengan pluralisme keagungannya dia itu tadi. Karena kita lihat di beberapa ayat-ayat lain itu ya, itu juga dia juga menyebut juga sih, bukan cuma sekali aja ya. Kalau kita lihat Na'asyah ini juga diucapkan beberapa kali, bukan hanya cuma waktu itu aja.
Dan Allah juga berbicara seperti ini juga dengan pluralisme, dengan gaya pluralisme. Plural itu jamak ya, saya pakai bahasa Inggris saja lebih gampang. Pluralismenya dia itu ditunjukkan lagi di beberapa kitab-kitab yang lain. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Adalah beberapa. Cuma ini saya belum terlalu korek terlalu dalam ini. Tapi beberapa kali dia juga pernah berbicara seperti itu, bukan hanya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Jadi kesimpulan yang sederhana itu yang di sini dikatakan ya pluralismenya dia itu yang dianggap sebagai satu entitas yang lain daripada dirinya, sehingga dia membawa keagungan pluralismenya dia itu sebagai satu entitas lain yang disebut sebagai makanya dia bisa mengatakan marilah kita, baiklah kita, ya. Jadi menurut saya itu karena janganlah dibawa-bawa bahwa malaikat lah gitu ya, karena ya kita nggak cocok dong kalau bawa malaikat. Ngapain malaikat diajak untuk, ya memang dia bukan mengajak untuk menciptakan manusia, tetapi kan seolah-olah dia persuasif seperti kata Bro Daniel tadi, maksudnya kesannya persuasif padahal sebenarnya enggak gitu loh. Dia nggak perlu ngapain dia ayo kita bikin yuk bareng, kalau lu nggak ikut gua nggak bisa bikin gitu kan, nggak mungkin. Kuasanya kan kuasa dari dia sendiri, jadi otomatis dia nggak perlu gitu, dia nggak perlu malaikat, dia nggak perlu si Lucifer lah, dia nggak perlu siapa-siapa untuk menciptakan manusia ini gitu loh. Jadi otomatis penjelasan yang paling logis ya sebenarnya kepluralismean keagungannya dia sendiri gitu. Itu menurut saya sih. Ini kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris, majesty itu keagungan ya. Jadi dia berbicara tentang keagungannya dia atau berbicara dengan keagungannya dia sendiri. Bisa diterima nggak ya? Oke, itu aja sih dari saya. Tapi thank you, bagus banget nih Pak Barnabas, baru kali ini gua rasa sangat logis sekali penjelasannya. Cuman bukan mengarah kepada malaikat sih gitu loh menurut saya gitu. Oke lah, yang lain deh. Oke. Ditanggapin dulu ya. Iya, ditanggapin dulu sama Pak Barnabas. Habis itu yang lain tanya, saya akan silakan Pak Barnabas. Silakan Pak Barnabas. Alasan saya mengatakan itu malaikat bukan tidak ada, hanya malaikatlah yang ada ciptaan sebelum apa-apa pada saat itu. Ketika penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 itu sudah ada malaikat. Jadi tidak mungkin pembicaraan kepada yang lain-lain selain kepada makhluk surgawi pada saat itu, yaitu malaikat yang kebetulan rupa dan gambar dan rupanya sama. Kita punya gambar dan rupa yang sama. Malaikat dan Allah punya gambar dan rupa yang sama, sama-sama makhluk roh, tetapi memang beda kuasa. Malaikat pembantu, Allah penguasa. Nah, jadi nggak menjadi suatu aib bagi Allah untuk kita sebagai pemilik rumah gedung berbicara kepada pembantu kita, aku mau pergi, Bi, itu bukan suatu aib bagi Allah. Itu suatu keagungan Allah, kerendahan hatian Allah, contoh yang baik dari Allah, sebelum bertindak tidak otoriter. Sebab akan terlibat juga nantinya malaikat dengan penciptaan manusia itu pada saat manusia hidup. Bukan menciptakannya yang terlibat, tetapi ketika manusia itu keberadaannya ada, malaikat turut bekerja sama dengan Allah untuk keadaan manusia itu nantinya. Allah mengutus malaikatnya kepada manusia sering. Nah, jadi kalau memang hanya ada malaikat pada saat itu, tentulah ditujukan kepada malaikat, bisa didukung dengan Ayub 2 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bacakan aja, nggak usah dibuka. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah dalam hal ini adalah malaikat, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Iblis pada saat itu masih berhak datang ke surga, belum dihukum, untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, malah nanyanya, dari mana kamu iblis? Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
Untuk apa nanya-nanya iblis sebenarnya? Ya itulah Allah. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub malah nyari masalah? Allah mencari masalah dalam tanda kutip. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehan, meskipun engkau telah memujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Iblis ternyata sudah membujuk Tuhan untuk mencelakakan iblis karena iri, tidak senang dengan kesejahteraan Ayub di bumi. Nah, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, bernegosiasilah iblis kepada Allah, dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Allah mau berkomunikasi dengan malaikat, bahkan untuk mencelakakan makhluknya yang saleh, dan Allah mau. Itulah namanya Allah kita. Tetapi dia tahu endingnya bagaimana. Allah sudah tahu mengukur. Maka ketika menciptakan manusia pun tidak ada anehnya, Allah ngomong dulu. Jadi jangan dikira butuh bantuan, salah. Hanya sebagai tuan rumah yang baik, tuan pemilik rumah gedung yang baik ngomong ke pembantunya, Bi, saya mau pergi. Hanya ngomong gitu aja pun sudah merupakan suatu kebaikan. Ya demikian juga Allah. Bahkan Allah di sini ceritanya ngomong-ngomong dengan iblis untuk bernegosiasi. Ini link yang saya pakai untuk kita. Baiklah kita, yuk kita bikin manusia. Nah, begitu penjelasan saya. Iya, mungkin Pak Merkuri mau nanggapin dulu sebelum kita. Silakan Pak Merkuri. Baru kita pindah ya ke kawan yang lain. Jadi sebenarnya menurut saya nggak gitu. Saya tahu kisah Ayub tuh Ayub dari pasal pertama sampai 43 itu yang iblis yang disengaja diperbolehkan untuk mencelakakan Ayub dan sampai habis-habisan kan gitu. Jadi kita tahu pada saat itu seolah-olah Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk mencoba isi Ayub ini. Ya oke lah, itu cerita lain. Tapi kayaknya nggak cocok Pak untuk disamakan, karena kalau kita bilang, kalau dia cuma memberitahu si pembantu bahwa gue mau keluar rumah, itu dia nggak mungkin mengatakan nih kayak di layar nih gue bilang let us make, ya marilah kita membuat. Jadi dalam ini kita bilang berarti dia mengajak orang itu untuk melakukan sebuah penciptaan juga Pak, gitu loh. Yang entah kita terlibat, itu siapa. Untuk terlibat. Ya, untuk terlibat dalam menciptakan manusia ini. Makanya saya bilang, kalau malaikat nggak mungkin dong terlibat ya dalam hal penciptaan, dalam menciptakan manusia, nggak mungkin. Malaikat tidak punya kuasa untuk menciptakan, hanya dia sendiri. Jadi gini loh, malaikat nggak bisa menciptakan, manusia nggak bisa menciptakan. Segala sesuatu yang adalah ciptaan Allah itu nggak punya sama sekali kuasa untuk menciptakan. Itu udah pasti kita semua udah tahu kan, kita semua setuju. Hanya dia seorang diri yang mampu menciptakan. Yesus menciptakan, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, berarti sebenarnya kalau saya bilang, ini adalah, ya seperti tadi penjelasan yang paling mudah untuk saya terima sih sebenarnya adalah pluralisme keagungannya dia sendiri yang direferensikan oleh dia pada saat dia mengatakan, marilah kita membuat, marilah kita menciptakan, ya kan? Ya, oke, dari saya sih itu aja. Jadi, saya tetap nggak setuju kalau malaikat, karena malaikat tidak bisa menciptakan, atau kalau minta izin dia nggak bakal ngomong ini marilah kita, baiklah kita, kan gitu loh. Persuasif itu tetap seolah-olah memang persuasif, tapi jadi yang diajak ini juga punya kuasa untuk menciptakan Pak. Nah, siapakah dia? Jadi menurut saya dia berbicara tentang keagungannya dia. Jadi Tuhan bisa nggak membuat keagungannya dalam bentuk 3, 4, 5 atau plural, itu kan berarti di dalam bentuk jamak. Keagungannya dia itu dalam bentuk jamak Pak, gitu loh. Nah itu menurut saya sih itu saya bisa terima, karena ini yang juga diimani oleh orang-orang perjanjian lama sebelum Yesus datang, dan juga sampai Kristen hari ini juga. Ini saya tadi ada referensinya, jadi ada 4 kemungkinan sih. Cuman ini kan masih tetap bukan sesuatu yang baku ya. Nggak, ini jadi masih ada 4 hal, maksudnya
masing-masing mempunyai keyakinan sendiri-sendiri Pak kalau masalah ini gitu loh. Ada yang bilang itu Trinitas. Kalau saya tetap meyakini itu nomor 2 Pak, bahwa dia bisa menunjukkan diri dia di dalam kepluralismenya dia, yaitu keagungannya dia sendiri gitu Pak. Itu aja dari saya. Oke. Ya kan Berarti sudah dibahas bro di ayat 27 Allah yang menciptakan sendirian. iya. Jadi sudah dibantah. Jadi memang premis tetap ada 2 premis, tetap ada 2 bahkan 4 yang ditampilkan oleh Pak Merkuri, dan ini terbuka untuk debat. Jadi supaya untuk memberi kesempatan kepada yang lain, kita beri kesempatan kepada Pak Edi Bade ya, yang resen yang saya dahulukan ya kawan-kawannya. Pak Edi Bade silakan. Cek. Kedengar nggak? Dengar. Tes. Oke. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya. Saya itu aslinya bukan tipikal orang yang suka mendebat orang lain. Jadi sifatnya saya hanya memberitahu apa yang saya tahu dan apa yang Bang Merkuri tahu, apa yang Barnabas tahu, itu biarlah nanti dengan waktu berjalan kita akan tahu sendiri. Oh, yang tepat bagaimana gitu ya. Gini, Kejadian 1 ayat 26 itu kalau saya cara melihatnya begini. Kalau kita mau menafsir Alkitab itu ada ilmu namanya hermeneutik. Ilmu tentang menafsir, dan di dalam hermeneutik itu ada yang namanya eksegesis. Eksegesis itu artinya sebaiknya ayat itu diambil, digali agar kita mengerti pemaksudannya. Kayak gitu ya. Nah, hermeneutik itu adalah banyak alat, dan alat-alat itu nanti dirangkum, didekat-dekatkan mana yang paling dekat. Karena kan penafsiran itu ada yang mudah, ada yang nggak perlu ditafsir, kelihatan, ada yang memang perlu ditafsir, tentunya dengan segala alat-alat ya. Nah, hal lain, sebenarnya bukan berarti saya benar. Begini, kejadian yang suaranya putus-putus Pak. Tritunggal, bukan, sama sekali bukan. Oh, cek. Oke, lanjut Pak. Silakan terus. Mungkin videonya ditutup aja mungkin biar ini nggak ke ini sama suara. Ya, lanjut Pak. Baik. Oke. Tunggu dulu Pak Barnabas. Kalau memang ini nanti pertanyaan lebih mengarah ke Pak Barnabas, nanti bisa Pak Barnabas yang tanggapin. Sekalian memperjelas lagi tadi tanggapan. Jadi gini. Silakan Pak. Saya lanjutkan ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 kata-kata kita itu sama sekali bukan tentang Tritunggal. Ya, karena pada waktu itu belum sampai kepada proto-evangelisme Kejadian 3 ayat 15. Belum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 26 itu kalau tadi ada yang menafsir bahwa itu malaikat, segala penafsir ahli-ahli boleh-boleh saja. Cuma kita lihat dengan alat paling dekatnya. Alat paling dekat itu begini. Kalau kita mau menafsir sebuah ayat, kita lihat sebuah kitab. Kejadian itu beda dengan Keluaran. Kita cari garis yang paling jauh dulu. Perjanjian Lama beda dengan Perjanjian Baru. Nah, itu subnya lagi. Kitabnya Musa itu beda dengan kitabnya Nabi-Nabi. Nah, Kejadian itu tidak bisa di-appel-to-appelkan dengan kitab Ayub. Itu yang pertama. Karena cara menafsir Alkitab itu tidak bisa langsung begitu. Kalau toh ada Yesus mengambil dari Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama, itu kita bisa melihat lagi, bisa disinkronkan. Itu yang pertama. Nah, di kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 3 itu tidak ada disebut kata malaikat. Nah, itu yang agak menjauhkan. Dari ini kan tadi yang bilang itu malaikat itu kan mau Rita Wahyu, mau ahli pakar teologi, saya tetap mengacu kepada hermeneutik dan eksegesis, yaitu belum ada kata malaikat. Ya kan? Nah, kita gali lagi, saya menggali lagi ya. Mengapa kata kita itu hanya ada pada manusia? Coba dilihat, Allah menciptakan
yang lain 5 hari itu tidak ada kata kita. Nah, itu apa? Artinya ketika Allah menciptakan manusia itu betapa seriusnya dia. Bukan berarti menciptakan yang lain nggak serius. Itu kita itu sebuah bahasa yang menunjukkan betapa seriusnya Tuhan. Majesty, kebesaran dia. Itu benar kalau Anda ya mau membaca Alkitab gitu ya. Kalau saya ngajari orang yang mau belajar dengan saya ajari kamu harus pakai otak kanan. Kamu dengan perasaan, kamu bayangkan. Kalau seseorang itu mau membuat sesuatu secara serius dengan hati, sampai diciptakan manusia segambar dan serupa, itu dengan segenap hatinya. Nah, itu dikatakan di dalam bahasa aslinya itu secara plural. Tapi plural itu bukan berarti tritunggal, bukan. Tetapi dengan segenap hatinya. Nah, saya tidak menyangkal yang itu malaikat atau bukan. Saya mau mengatakan bahwa menafsir itu tidak bisa di apple to apple kan. Kitab ini dengan kitab ini belum tentu bisa. Yang pertama. Yang kedua kan malaikat belum ada disebut di situ dari penciptaan. Kalau begitu. Nah, yang menjadi masalah kok kenapa yang menciptakan yang lain dengan kita, yang manusia dengan yang lain tidak dengan kita, yang manusia dengan kita. Itu aja yang jadi masalah. Sebenarnya kalau Allah mau menciptakan bersama malaikat pun ya dari pertama kan. Bukan gitu. Yang jadi pertanyaan mengapa menciptakan manusia dengan kita? Itu karena dengan segenap hati. Maka ketika jatuh hatinya menangis. Mungkin itu dulu. Oke, yang lain. Pak Barnabas silakan ditanggapin karena ini sepertinya lebih mengarah ke Pak Barnabas pertanyaan ini. Silakan Pak Barnabas. Ya, terima kasih untuk Bro atas tanggapannya. Saya sangat menghargai bahwa memang itu tidak ada kata malaikat di dalam baiklah kita. Tetapi saya tidak berani mengatakan itu adalah yang dimaksudkan sebagai satu diri yang sendirian karena ada kata kita itu. Nah, kalau dia walaupun dengan segenap hati dia mengatakan aku, nah itu baru saya yakin. Atau pada saat penciptaan tidak ada malaikat, dia mengatakan kita, maka saya super yakin bahwa itu adalah seperti yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang saya memang setuju sih bahwa itu bukanlah Allah Tritunggal, sebab tidak dikatakan juga ada 3 di situ kitanya. Nah, sekarang kalau memang itu tidak dikaitkan dengan malaikat karena tidak disebutkan, juga bisa saya terima. Tetapi saya kan mengajukan link komunikasi Allah dengan malaikat di peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan penciptaan manusia, tetapi menunjukkan hubungannya dengan sifat Allah yang komunikatif. Begitu jawaban saya untuk Bro. Pak Edi Badai, masih ada yang mau ditambahkan sebelum saya oper ke Pak Daniel, karena Pak Daniel juga ASN. Oke. Ya, naik garis besar saya, yang namanya penafsiran yang paling mendekati, itu kalau ada penyebutan. Misalnya itu malaikat ya, itu ada penyebutan. Nah, itu bisa 90% mendekati. Tapi kalau tidak disebutkan, itu masih multitafsir. Nah, saya cuma menekankan yang tadi saja supaya teman-teman ingat. Saya tidak mengatakan Pak Barnabas benar atau salah, saya benar atau enggak. Saya cuma memberi keterangan. Jadi, kalau menafsir ayat, itu kita lihat yang dihubungkan, itu kadang tidak bisa apple to apple, karena menafsir tiap ayat itu berbeda, apalagi Ayub itu bukan Musa yang menulis. Begitu. Jadi ada sebuah kitab itu ada sifatnya sendiri. Tulisannya Matius beda dengan Markus, tulisannya Paulus berbeda. Jadi menurut saya malaikat itu lebih jauh kemungkinan benarnya dibanding dengan majesty, sebuah kebesaran pribadi Allah. Itu malaikat itu lebih jauh. Ini saya keterangan saja, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Itu dulu. Gitu, Bro. Ya, kalau memang ini sepertinya nanti pertanyaan dari Bro Daniel ini akan inline dengan Pak Edi, jadi saya buka kesempatan ke Pak Daniel.
baru nanti dijawab sama Pak Barnabas sekaligus. Ya gitu ya Pak Barnabas ya, agak bersabar dulu sebentar. Silakan Pak Daniel. Iya, saya hanya mau tekankan sekali lagi. Oh, mungkin tadi Pak Mercury dengan Pak Edi juga tadi belum masuk ke Zoom waktu saya menjelaskan. Jadi kata kita itu ya sama seperti inline dengan Pak Edi dengan Pak Mercury, bahwa ketika dia mengucapkan kata kita itu, dia berbicara kepada seluruh eksistensinya yang memenuhi alam semesta ini. Karena Allah itu memenuhi seluruh alam semesta ini. Allah yang adalah roh, kan rohnya itu ada di mana-mana. Nah, dia ada di mana saja. Makanya ketika dia katakan marilah kita, itu dia berbicara seperti kata Bang Mercury, Bang Edi tadi, berbicara kepada seluruh kebesarannya, yaitu rohnya yang memenuhi alam semesta ini. Itulah kebesaran Allah. Makanya dia memenuhi alam semesta. Dia bukan berbicara kepada malaikat. Nah, makanya tadi bagus juga masukan dari Bang Edi bahwa itu tidak inline dengan kitab Ayub. Itu tidak bisa di apple to apple dengan kitab Ayub, karena dia itu harus sejajar. Ketika berbicara ciptaan, kita cari ayat yang berhubungan dengan ciptaan. Ini bukan berhubungan dengan ciptaan kalau di kitab Ayub. Tetapi di Yesaya 44 ayat 24 itu berbicara tentang ciptaan. Nah, itulah baru inline. Makanya di Yesaya 44 ayat 24 dia berkata, yang seorang diri membentangkan langit, ya. Siapakah yang mendampingi aku? Artinya ya itu kebesarannya yang waktu dia bilang kata kita itu nggak ada hubungannya dengan malaikat nggak perlu diajak. Kalau dia mengajak malaikat, ya marilah kita, ya baiklah kita, kalau sudah ada kata persuasif di situ, konsekuensinya malaikat harus terlibat, Pak. Jadi kalau di ayat 27 Bapak bilang dia tidak terlibat, berarti Allah bohong dong. Ngajak habis nggak kerja bareng-bareng sih, masa kamu kerja sendiri? Nah, makanya itu tidak inline dengan Ayub tadi. Itu dari saya, Bang Tom. Ya, oke. Berarti Pak Barnabas akan menjawab secara keseluruhan. Jadi setelah Pak Barnabas menjawab secara keseluruhan, saya akan closing acara diskusi kita pada malam hari ini supaya jangan terlalu panjang juga videonya. Jika ada yang masih kurang jelas, nanti mungkin besok kita akan buka lagi diskusi dengan topik yang sama supaya juga yang menonton bisa enak, ya begitu ya. Jadi saya persilakan ke Pak Barnabas untuk menjelaskan lebih panjang lebar. Kita nggak buka lagi untuk teman-teman bertanya ya. Jadi lebih ke closingnya Pak Barnabas. Terima kasih. Ya, saya berpendapat link saya itu masih lebih nyambung ya. Komunikasi malaikat lah yang saya ajukan sebagai link, bukanlah masalah penciptaannya, tetapi komunikasi Allah dan malaikat dalam tindak Allah dalam hubungannya dengan manusia. Di dalam Ayub pun dalam hubungan manusia, walaupun di pencobaan Ayub kejadian dalam hubungan dengan manusia, tapi di penciptaan yang saya anggap masih ada pun tidak masih hubungan komunikasi akan lain. Suaranya kurang jelas Pak, maaf. Bisa di ini dulu. Yang saya bantah adalah itu yang kresek-kresek suara apa ya di sana? Udah hilang berhenti. Ya? Udah berhenti. Oke, ya. Lanjut Pak. Baik, saya lanjutkan. Yang saya bantah adalah nggak ada nyambung sedikit pun link kita dengan keberadaan Allah. Nggak ada kaitan, nggak ada link, nggak ada kata yang nyambung. Itu yang saya heran. Kenapa sampai kata kita itu menyangkut eksistensi Allah, keberadaan Allah dan sebagainya. Nggak ada sedikit pun nyambungnya. Kalau saya komunikasi Allah dengan malaikat nyambung dong. Di dalam ucapan Allah kepada di luar dirinya. Dan didukung dengan kalimat Ibrani-nya. Baiklah kita itu bukan mengucap kepada ke dalam dirinya sendiri di dalam bahasa Ibrani-nya, tetapi mengucap kepada di luar diri Allah. Demikian penjelasan saya. Oke, saya closing ya. Kita udah selesai di penghujung acara. Memang masih ada tadi
Pak Merkuri bagus kalau ditampilkan sekali lagi yang 4 pandangan itu sebelum saya closing. Jadi memang ada 4 pandangan ya soal kejadian 1 ayat 26 ini supaya kawan-kawan bisa melihat dan mengerti semua. Jadi ini semuanya debatable lah gitu ya, bisa diperdebatkan. Mungkin kalau kita belum puas dengan acara malam hari ini, mungkin di hari-hari besok kita bisa sambung untuk topik yang sama. Nah, mungkin untuk topik ini saya persingkat di saat ini saja supaya juga videonya nggak terlalu panjang dan kita bisa mendalami lagi sehingga diskusi berikutnya kita akan pakai pendalaman yang lebih dalam, argumen-argumen yang lebih dalam dari masing-masing yang memegang premis yang berbeda. Oke, untuk malam hari ini saya berhentikan dulu topik ini, cukup sampai di sini. Tetap ada 2 pandangan yang berbeda, walaupun sebenarnya ada 4 ya. Ya, kesimpulannya masing-masing bisa mempertahankan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan buka diskusi lagi untuk lebih memperdalam. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai di sini diskusi kita, saya akhiri. Recordnya juga saya ini berhentikan ya.